Oke, kita mau lanjut materi kita tentang 3H ini ya. Sekali lagi, kita belajar praksis. Ya. Ini teori ya. Teori ya. Ada kelas dan seri biologi biosis. Nah, materinya kita belajar orasi dua. Ini Maximus. Kemudiannya tugas mingguan. Sisnya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Kita belajar dari lagi orasi 2, poin 36 yang belum ya. Coba baca Yusuf. Orasi 2 ya, dari Gregorius Nazianzus, poin 36. Lagi semua itu berkaitan dengan awal kita. Dan pemulihan akhir tipe kebenaran perjanjian kedatangan Kristus yang pertama dan kedua, inkarnasi penderitaan dan kemudiannya dengan kebangkitan, hari terakhir penghakiman baik yang menyedihkan maupun yang mulia. Saya untuk mengkotai semuanya dengan baik apa yang seharusnya kita pikirkan mengenai Allah kehidupan yang benar dan yang diberkati. Hal ini mengandung risiko yang sangat besar bagi mereka yang ditugaskan untuk menerangi orang lain jika mereka ingin menghindari doktrin mereka kepada satu pribadi. Terus? Karena takut akan politisme dan dengan demikian meninggalkan istilah-istilah yang kosong bagi kita. Kita menganggap bahwa anak dan Roh Kudus sebagai satu pribadi yang sama, atau di sisi lain menjadi tiga, baik yang asing dan beragam atau yang tidak teratur dan tidak berprinsip, dan dengan kata lain gila-gila yang berlawanan, dan dengan demikian jatuh ke dalam kesesatan yang sama berbahayanya seperti tanaman yang bengkok ke arah yang berlawanan. Iya. Oke, maksudnya apa di sini? Coba baca. Gregorius. Untuk berbeda dari Nazianzus dan pendidikan si awal manusia hingga pemulihan akhir dalam konteks doktrin Kristen. Ini mencakup tipe-tipe kebenaran perjanjian kedatangan Kristus yang pertama dan kedua. Inkarnasi penderitaan, kematiannya, kebangkitan dan penghakiman terakhir. Semua elemen ini adalah bagian dari keseluruhan doktrin yang harus dipahami dengan benar oleh para rohani. Kamu akan jadi pemimpin rohani. Doktrin apa yang penting kamu paham? Ya, tipe-tipe kebenaran, perjanjian, kedatangan Kristus yang pertama, kedua, inkarnasi, penderitaan, kematiannya, kebangkitannya, penghakiman akhir. Nah, ini harus dipahami. Oke, makanya kita belajar sistematika ini. Ini misalnya persiapan inkarnasinya. Ya, ini belajar tentang perjanjian-perjanjian. Ya, baik itu dalam perjanjian lama, ya, hukum Taurat. Nah, terus nanti inkarnasinya. Ya, kamu belajar nanti di sini. Ini udah baca belum nih? Saya suruh baca sampai halaman 29. Nah, ini PR nih kan? Sudah baca? Kan tugas mingguannya cuma baca nih. Supaya kamu paham poin-poin penting, doktrin-doktrin penting yang harus dipegang oleh seorang pemimpin rohani. Karena kalau enggak, kamu akan diombang-ambing ajaran-ajaran yang enggak benar,
Nah, kalau kamu udah diombang-ambing, bagaimana kamu menuntun jemaat itu? Misalnya doktrin tentang inkarnasi aja kamu nggak tahu. Kalau kamu bingung, ya, dan mengajarkan Yesus itu bukan Allah atau bukan manusia. Nah, kalau kamu percaya ajaran seperti itu, ya ini kamu akan jadi eh, apa? Iya, menyesatkan domba-dombamu nanti, gitu. Nah, maka Gregorius mengatakan ini keseluruhan doktrin yang harus dipahami dengan benar. Kalau enggak gimana? Nah, ini ada resiko besar ini. Coba baca. Besar yang ada tentang hal tunggal, kesalahan dalam mengajarkan bahwa anak dan roh kudus adalah satu pribadi yang sama dapat menyebabkan kesesatan modalisme. Iya, jadi kalau mengatakan Bapa, Anak, Roh Kudus itu sama, nah ini kesesatan modalisme namanya. Ya. Terus Sedangkan mengubah Tritunggal menjadi tiga ilahi yang berlawanan dapat diharap pada prinsip. atau Tritunggal itu kamu bilang tiga Allah, itu jadi politeisme. Kalau kamu bilang Bapa, Anak, Roh Kudus ini satu pribadi yang sama, ini modalisme. Nah, terus Oleh karena itu, bahwa adalah tiga pribadi yang berbeda namun satu dalam esensi dan iya, Tritunggal itu apa? Tiga pribadi dalam satu esensi Allah. Ya, tiga pribadi dalam satu esensi. Bapa, Anak, Roh Kudus itu tiga pribadi. Tapi dalam esensi atau hakikat Allah. Sehingga tiga-tiganya itu Allah, tapi bukan tiga Allah. Satu Allah, tapi dalam tiga pribadi. Ya. Oke. Terus mengajarkan doktrin Kristen bukanlah tujuan yang ringan dan memerlukan kebijaksanaan serta pengetahuan rohani yang mendalam. Para peneliti rohani harus mengikuti pemahaman yang komprehensif tentang doktrin-doktrin dasar iman Kristen dan mampu menyampaikannya dengan cara yang benar dan bijaksana. Kesalahan dalam pengajaran dapat membawa dampak negatif yang besar bagi diri mereka sendiri dan umat yang dipimpin. iya. Jadi kalau kita salah ngajar, membawa dampak negatif yang besar, ya, bagi diri mereka sendiri dan umat yang dipimpinnya. Nah, maka di sini belajar doktrinnya dengan benar, dengan baik. Ya, Salvin, nah, kamu belajar doktrinnya yang benar supaya kamu nggak salah ngajar. Sakit kamu, sakit, nggak enak badan. Hah? Oh, iya udah ketular. Oke, ini ya poin 36 mengajarkan kepada kita apa? Seorang pemimpin rohani itu harus, iya, lagi dasar-dasar iman Kristen ya. Iya, kamu bisa menyampaikannya dengan cara yang benar dan bijaksana. Oke, 37. Gantian coba, Francisca. Kita dengan tiga perumahan dalam dari sini dan politisme yang satu didukung oleh Sergius orang India, yang lain oleh Arius dari Alexandria, yang ketiga oleh beberapa orang ultra ortodok di antara kita. Bagaimana posisiku, bisakah kau menghindar dari apapun di antara ketiganya yang berbahaya, dan tetap berada di dalam batas-batas kesalehan yang disebutkan oleh analisis dan sistem baru di dalam ateisme Sergius. Itu menyatakan tidak begitu banyak bahwa semua adalah salah menilai satu, melainkan bahwa masing-masing telah bukan apa-apa karena hal-hal yang bukan transfer
dan berbeda satu sama lain tidak lagi menjadi apa yang masing-masing dari mereka adalah bahwa kita memiliki dewa majemuk yang tidak wajar, si makhluk-makhluk mitos itu dari imajinasi yang indah. Atau lagi dengan menuduh adanya Pluralitas kodrat. yang terpisah-pisah menurut kegilaan Arius yang terkenal itu terlibat dalam kemiskinan Yahudi dan memperkenalkan diri hati ke dalam sifat ilahi dengan membatasi ketuhanan hanya pada Dia yang tidak diperanakan seolah-olah takut bahwa Allah kita akan binasa jika Dia adalah Bapa dari Allah yang menyatakan yang memiliki sifat yang Sama. atau lagi dengan menyusun tiga asas yang berlawanan satu sama lain atau bersekutu satu sama lain. Perkenalkan pluralitas asas pangan yang daripadanya tidak terlalu lembut. Jadi di sini Gregorius mau menyampaikan apa? Ya. 3 kelemahan teologis yang harus dihindari ya. Ateisme, Yudaisme, dan politeisme. Ateisme itu artinya apa? Iya. Kalau Yudaisme hanya percaya satu Allah, tapi bukan 3 pribadi. Ya. Kalau politeisme mempercayai banyak Allah. Kalau Yudaisme satu Allah, tapi bukan 3 pribadi. Ya. Kalau ateisme tidak percaya kepada Allah. Oke, coba baca lagi. Setiap Menyampaikan keyakinan teologis yang harus dihindari, teisme, Yudaisme, dan politisme. Setiap kelemahan ini didukung oleh aliran-aliran tertentu. Arius orang Libya mendukung pandangan yang dekat dengan ateisme. Arius dari Alexandria mendukung pandangan yang terpisah-pisah tentang kodrat Tuhan. Dan beberapa orang ultra-ortodoks mendukung pandangan yang mengarah pada politisme. Gregorius menempatkan posisi yang sulit untuk menghindari ketiga kesalahan ini dan tetap berada dalam batas-batas kesalahan. Terus Sabellius dianggap menyatakan bahwa semua adalah salah dan satu dengan cara yang menghilangkan identitas masing-masing pribadi dalam Tritunggal. Ini seperti mengatakan bahwa setiap pribadi dalam Tritunggal bukan apa-apa dan mereka hanya berpindah-pindah antara satu sama lain. Ini dianggap sebagai bentuk ateisme karena menghilangkan realita masing-masing pribadi ilahi. Iya. Sabellius mengatakan bahwa dia menghilangkan identitas masing-masing pribadi dalam Tritunggal. Ya. Ini seperti mengatakan bahwa setiap pribadi dalam Tritunggal bukan apa-apa karena mereka hanya berpindah-pindah antara satu sama lain. Ya, ini seperti ateisme ya, karena menghilangkan realitas masing-masing pribadi ilahi. Oke, yang kedua, Arius. Arius terkenal dengan ajarannya yang menjadikan pluralitas kodrat yang terpisah-pisah, berarti bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak memiliki esensi yang sama. Ini dianggap sebagai kemiskinan Yudaisme karena membatasi ketuhanan hanya pada Dia yang tidak diperanak dan memperkenalkan diri hati dalam sifat ilahi dengan menyatakan bahwa Allah tidak bisa menjadi Bapa dari Allah yang memiliki sifat yang sama. Pandangan yang menyusun tiga asas yang berlawanan satu sama lain, atau persekutuan satu sama lain dianggap memperkenalkan kualitas asas pagan. Pagan. Ini adalah pandangan yang harus dihindari karena menyeret kembali kepada politisme yang percaya pada ilah berlawanan. Iya. Jadi kita nggak percaya kepada politisme atau pandangan Arius, ya, yang mengajarkan Bapa, Anak, Roh Kudus itu tidak punya esensi yang sama. Jadi kita tidak percaya. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu memiliki esensi atau hakikat Allah yang sama.
Ya. Sedangkan Yudaisme itu membatasi ketuhanan hanya pada dia. Jadi tidak ada pribadinya. Ya, ketuhanan hanya pada dia yang tidak diperanakan. Kita juga nggak percaya itu. Oke, sekarang 38. Coba baca, Devin. Telah berhubung kepada Bapa hingga merampas kebapaannya. Karena siapakah Bapaknya ke anak dibesarkan dan diasingkan darinya dengan disejajarkan dengan ciptaan. Karena makhluk satu atau makhluk yang digabungkan dan dikacaukan dengan Bapaknya, dan karena maknanya sama membuatnya menjadi bukan seorang anak atau begitu berbakti kepada Kristus sehingga selain untuk mempertahankan keanakannya karena siapakah anaknya jika asal usulnya tidak menuju kepada Bapa dan pangkat Bapa sebagai sumber karena dia adalah Bapa dan pencipta. Karena dia akan menjadi asal mula makhluk-makhluk yang kecil dan tidak layak, atau lebih cepat istilahnya ini akan digunakan dalam arti yang kecil dan tidak layak. Dia bukan asal mula kesalahan dan kebaikan yang ditemukan dalam anak dan roh yang utama adalah anak dan firman. Dan yang terakhir adalah roh yang terus berjalan dan tidak dapat dikatakan. Karena baik keesaan kehilangan harus dipertahankan dan tunggal dari pribadi-pribadi harus diakui. Masing-masing dengan hak miliknya sendiri. Iya. Oke, maksudnya apa ini? Coba baca lagi. Gregorius dari Nazianzus menekankan pentingnya menjaga keseimbangan teologis dalam memahami dan mengajar doktrin tunggal. Iya. Dia Jadi, menyatakan bahwa tidak perlu begitu berbakti kepada Bapa sehingga ia merampas kebapaannya dengan menghasilkan anak darinya atau menyamakannya dengan ciptaan. oke. Jadi kita perlu menjaga keseimbangan teologis tentang Tritunggal ini. Ya, maksudnya kita tidak perlu begitu berbakti kepada Bapa hingga merampas kebapaannya dengan mengasingkan anak darinya. Atau anaknya disamakan dengan ciptaan. Nah, itu jangan. Atau anak yang dipisahkan disamakan dengan ciptaan, bukan anak yang sejati. Nah, ini mengaburkan identitas ilahinya. Ya. Sebaliknya, baca lagi. Zaman akan disembuhkan pertahanan yang sejati dan hal ini mengaburkan identitas tadinya. Sebaliknya tidak perlu begitu berbakti kepada Kristus sehingga Kristus hingga lalai mempertahankan keanakannya. Anak harus diakui sebagai berasal dari Bapa sehingga Bapa dapat dipahami sebagai sumber kealaman dan kebaikan yang dinyatakan dalam anak dan Roh Kudus. Oleh karena itu, kesan keilahian harus dipertahankan dan Tritunggal dari pribadi-pribadi harus diakui masing-masing dengan hak miliknya sendiri. Iya, jadi setiap pribadi itu harus dipertahankan, bukan dicampur aduk. Ya, anak harus diakui berasal dari Bapa. Bapa dipahami sebagai sumber kealahan dari anak dan Roh Kudus. Nah, ini penting tentang Allah Tritunggal. Sehingga di sini keesaan keilahian dipertahankan, Tritunggal dari pribadi-pribadi harus diakui masing-masing dengan hak miliknya sendiri. Gitu. Ya. Terus Harus menjaga keseimbangan antara keesaan, keilahian, dan perbedaan pribadi-pribadi dalam hal. Berbakti kepada Bapa tidak boleh menghilangkan kebapaanmu atau melakukan identitas anak dan Roh Kudus.
Sebaliknya, berbakti kepada Kristus tidak boleh mengabaikan asal usulnya sebagai anak yang berasal dari Bapa. Ya, itu dia. Ya. Terus Keseimbangan ini adalah kunci untuk menjaga pemahaman teologi yang benar dan menghindari kesesatan. Dengan mengakui kesalahan dan perbedaan dalam kehidupan, kita dapat menghormati dan menyembah Allah yang benar dengan cara yang sesuai dengan ajaran Kristus. iya. Paham nggak ini? Jadi mempertahankan keseimbangan antara keesaan keilahian, ya, dan perbedaan pribadi. Berbakti kepada Bapa tidak boleh menghilangkan kebapaannya atau mengaburkan identitas anak dan Roh Kudus. Berbakti kepada Kristus tidak boleh mengabaikan asal-usulnya sebagai anak yang berasal dari Bapa. Ya. Nah, keseimbangan ini kunci untuk menjaga pemahaman teologi yang benar dan menghindari kesesatan. Oke, 39 sekarang. Coba baca Margaret. Pemahaman dan penjelasan dan pokok ini menuntut bahasan yang lebih panjang daripada kesempatan. Bahkan kehidupan kita yang sama juga memungkinkan dan terlihat haji baik dalam maupun setiap saat. Kalau Roh Kudus yang boleh saja kita dapat memahami, menguraikan atau merangkul kebenaran tentang Allah, karena hanya orang yang suci saja yang dapat memahami Dia yang suci dan memiliki watak yang sama dengan kita. Sekarang saya telah membahas secara singkat masalah ini untuk menunjukkan betapa sulitnya membahas pertanyaan-pertanyaan seperti itu, terutama di hadapan banyak orang yang terdiri dari segala usia dan kondisi, dan membutuhkan seperti alat musik yang terdiri dari banyak dawai yang harus dimainkan dengan berbagai cara atau untuk menyebutkan bentuk kata-kata apapun yang dapat membangun semuanya. Dan menerangi mereka dengan cahaya pengetahuan, karena tidak hanya ada 3 sumber dari mana pemahaman ucapan dan sehingga kegagalan dalam salah satu, jika tidak dalam semua, adalah pasti sebab pikiran tidak diterangi atau kelemahan bahasa atau pendengaran karena tidak dibersihkan, gagal untuk memahami dan karenanya dalam satu atau semua hal kebenaran pasti cacat, tetapi lebih jauh lagi apa yang membuat instruksi dari mereka yang mengaku mengajar subjek lain begitu mudah dan dapat diterima dalam hal ini melibatkan kesulitan dan bahaya. Iya. Ini maksudnya apa ini? Coba baca. Gregorius Menegaskan bahwa pemahaman tentang kebenaran Allah, pembahasan yang lebih panjang dan mendalam daripada yang bisa dicapai dalam waktu cepat. Untuk benar-benar memahami dan menguraikan kebenaran tentang Allah. Diperlakukan pertolongan waktu. Iya. Jadi kalau kita mau belajar teologi nih ya, sis, dia, ya, orasi dua ini. Siap. Kata Gregorius kita membutuhkan apa? Pertolongan Roh Kudus. Karena ini adalah pelajaran yang apa? Iya. Ini membutuhkan pemahaman, penjelasan, kebenaran Allah yang membutuhkan pembahasan yang lebih panjang. Terus Gregorius menekankan bahwa hanya orang yang suci yang dapat memahami Dia yang maha suci karena mereka memiliki watak yang sama dengan Dia. Iya. Terus Ia juga menyampaikan kesulitan dalam membahas pertanyaan-pertanyaan teologis yang penting di hadapan banyak orang dari berbagai usia dan kondisi. Gregorius menggambarkan tugas mengajar teologi seperti memainkan alat musik dengan banyak dawai yang harus dimainkan dengan berbagai cara untuk menghasilkan harmoni. Bahaya dalam mengajar teologi muncul dari 3 sumber, pemahaman, ucapan, dan pendidikan. Kegagalan dalam salah satu dari ketiga aspek ini dapat menyebabkan penyampaian kebenaran. Iya. Jadi kayak kalau kita belajar teologi itu kayak kita memainkan alat musik, ya, dengan banyak alat musik. Tapi di mana banyak alat musik itu bisa menghasilkan harmoni.
Kita belajar teologi itu hanya dengan baca, dengan pemahaman, ucapan kita juga, dan pendengaran kita. Jadi belajar teologi itu nggak cuma kamu baca buku, ya itu pemahaman. Ini lewat ucapanmu orang akan dengar teologi itu. Lewat pendengaran, ya. Sehingga ya itu harus harmoni. Apa yang kamu baca dengan yang kamu ucapkan, dengan yang kamu dengar, itu harus harmoni. Kayak alat musik itu. Oke, terus Gregorius menekankan bahwa instruksi dalam bidang teologi memerlukan upaya yang lebih besar dibandingkan dengan subjek lain karena kesulitan bahaya yang cukup. Oleh karena itu, para pengajar teologi harus sangat berhati-hati dan bijaksana dalam menyampaikan ajaran. iya, kita yang jadi pembimbing rohani nanti harus hati-hati, bijaksana dalam menyampaikan ajaran itu. Karena kalau kita salah ngajar, kita bisa membawa pada kesesatan. Nah, kalau jiwa itu tersesat, hukuman buat kita itu jauh lebih mengerikan. Kalau kamu tersesat karena Google Maps, ya paling kamu bisa balik lagi. Tapi kalau kamu salah ngajar, teologinya salah, ini membuat jiwa itu sesat. Kita nggak bisa balikin. Terus, Gregorius mengingatkan kita tentang pentingnya bergantung pada Roh Kudus untuk memahami dan mengajarkan kebenaran. Kesulitan dalam mengajar teologi menunjukkan bahwa upaya manusia sendiri tidak cukup. Kita memerlukan pertolongan ilahi untuk mereka bisa beriman. Selain itu, pelajaran teologi harus dilakukan dengan kebijaksanaan dan kesetiaan. Karena hanya dengan cara ini kebenaran Allah dapat dipahami dan disampaikan. iya. Kenapa kok kita bergantung pada Roh Kudus? Kita mengajar teologi, mau mengajar jemaat, bergantung pada Roh Kudus. Kenapa? Hah? Hah? Kok kita butuh Roh Kudus kenapa? Iya, karena yang kita ajarkan itu misteri iman ya. Nggak cukup hanya dengan kemampuan kita aja. Ini misteri, so. Kita butuh apa? Misteri, menguraikan misteri iman. Kita ajarkan itu kebenaran tentang Allah. Oke, terus Gregorius juga mengajak kita untuk menyadari betapa kompleks dan mendalamnya ajaran teologi, sehingga memerlukan dedikasi dan ketekunan yang besar dalam belajar ini. iya, kamu belajar teologi di tempat ini beda dengan kayak kamu belajar ilmu-ilmu lain. Ini butuh tolong Roh Kudus, butuh dedikasi, punah. Gitu. Karena semakin kamu belajar teologi, kamu akan semakin dimengerti. Biasanya kita nggak suka kalau hidup. Kita kan maunya hidup bebas. Ya, kalau kayak Selvina misalnya. Dulu di kampung bebas tuh. Kamu mau pergi kemana aja kan bebas. Mau ngapain aja kan bebas. Tapi di sini kamu belajar teologi nggak bebas lagi kan? Nah, harus misalnya apa? Taat pada aturan, ya kan? Ngomongnya pun nggak boleh kasar lagi. Dulu masih suka malas-malas, sekarang dipaksa baca buku, kayak gitu. Pasti banyak perubahan kan? Nah, kenapa? Kamu mempelajari sesuatu yang besar. Kamu belajar teologi itu bukan sekedar buat ilmu aja, ya. Tapi ini untuk penyucian.
Yang kamu pelajari itu, kamu baca Alkitab misalnya ya, itu untuk apa? Kalau kamu baca Alkitab, pasti itu memurnikan kita. Kamu baca buku seperti ini pasti memurnikan. Nah, teologi, kalau tiga praksis, teologi. Ya. Oke, terus? Dengan demikian, kita diingatkan untuk selalu mencari pencerahan ataupun dalam memberikan kebenaran dan kebenaran. Di sini Gregorius mengajak kita menyadari betapa kompleks dan mendalamnya ajaran teologi. Ya. Sehingga kita butuh dedikasi, butuh ketekunan, butuh Roh Kudus. Yang kamu pelajari ini Allah yang suci, Allah yang kudus. Maka makin lama kamu makin pelajari, kamu kan makin lama kena apa ya? Kena penyucian itu dan makin sakit. Kalau orang disucikan itu makin sakit. Ya. Sama kayak jeruk itu ya, diperas jadi jus. Jeruknya bisa nangis dia. Oke, tapi jusnya itu jadi sesuatu yang menyegarkan. Tapi sebelum dia jadi jus yang menyegarkan, menyehatkan, harus diperas dulu gitu. Nah, kita juga belajar teologi di sini, kategori sama. Iya. Nah, ini satu pelajaran yang gampang, misteri, tapi memurnikan. Ya. Coba baca Pika 40. Untuk memperjuangkan atas nama Allah yang tertinggi dan keselamatan dan pengharapan utama semua semakin mereka sungguh-sungguh dan beriman. Semakin mereka suri apa yang dikatakan dengan dikatakan walau dan khusus menunjukkan bukannya kesalahan bukannya kesalahan tapi perencanaan terhadap kebenaran, dan oleh karena itu mereka akan mengorbankan apa saja daripada keyakinan pribadi mereka. Dan doktrin yang telah mereka pelajari sekarang saya mengacu kepada mereka yang Moderat. Dan tidak sepenuhnya jahat dalam mata, yang jika mereka telah menyimpang dari kebenaran, telah menyimpang dari kesalahan yang memiliki semangat meskipun tidak sesuai dengan pengetahuan Roma 10 ayat 12 yang mungkin ayat 2 yang mungkin akan menjadi bagian dari mereka yang tidak dihukum secara berlebihan dan tidak pulih dengan banyak bilang dalam Lukas 12 ayat 7, karena bukan kejahatan mereka gagal bukan dengan Tuhan mereka, dan mereka ini mungkin akan memikirkan dan meninggalkan pendapat suara yang sebetulnya Tuhan mereka suatu alasan baik dari pikiran mereka sendiri atau dari orang lain, menguasai mereka, dan pada saat yang kritis seperti besi dari batu api menyamar api dari pikiran yang sedang dan layak menerima cahaya, karena dengan demikian percikan api yang kecil akan dengan cepat menyalakan obor kebenaran di dalamnya. Iya. Nah, maksudnya apa ini? Coba baca lagi. Sin
Gregorius dan Yesus menyoroti tantangan dalam mempertahankan iman dan mengajarkan kebenaran tentang Allah, terutama ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki keyakinan yang kuat. Namun mungkin keliru, Gregorius mencatat bahwa semakin orang-orang berusaha memperjuangkan iman mereka, semakin mereka memusuhi ajaran Yang berbeda. seringkali menganggap bahwa sikap itu bukanlah kesalehan, tetapi pengkhianatan terhadap kebenaran. Terus? Ia kemudian berbicara tentang orang-orang dari moderat yang mungkin telah menyimpang dari kebenaran karena kurangnya pengetahuan seperti yang disebutkan dalam Roma 10 ayat 2. Gregorius menekankan bahwa mereka ini tidak sebenarnya jahat dalam watak mereka dan mungkin tidak dihukum secara berlebihan karena penyimpangan mereka bukanlah akibat dari kejahatan yang disengaja, tetapi dari ketidaktahuan. Ia berharap bahwa mereka ini dapat diyakinkan dan dipimpin kembali kepada kebenaran melalui penjelasan yang tepat dan syarat yang kritis seperti percikan api yang menyulut obor kebenaran. Terus? Gregorius? Kita bahwa semangat iman yang tidak disertai dengan pengetahuan dapat menyebabkan pangan dari kebenaran. Orang-orang yang benar buat bangun keliru sekali lebih sulit diyakinkan karena mereka menganggap bahwa perubahan sikap adalah pengkhianatan terhadap keyakinan mereka. Oleh karena itu penting bagi kita untuk dekati mereka dengan kebijaksanaan dan kesabaran, memberikan penjelasan dalam dan tepat pada saat yang kritis agar mereka dapat melihat kebenaran yang sebenarnya. Selain itu, Gregorius menekankan bahwa tidak semua kesalahan dalam keyakinan adalah akibat dari kejahatan. Banyak orang mungkin menyimpang karena ketidaktahuan dan bukan karena niat buruk. Iya, jadi banyak orang yang mungkin ya, mereka menyimpang bukan karena mereka sengaja ya, tapi karena ketidaktahuan aja. Itulah makanya harus belajar. Misalnya kalian menyimpang, mungkin aja kalian tidak tahu. Sebenarnya disesatkan ya. Oke. Banyak orang mungkin menyimpang karena ketidaktahuan. Ya. Dan bukan karena niat jahat atau niat buruk. Terus dengan demikian, Ini kita berusaha untuk dan untuk mereka kembali kepada jalan yang benar. iya, Gregorius mengajak kita untuk menjadi pencerah kebenaran yang penuh kasih dan kesabaran serta memohon bantuan Roh Kudus untuk memberikan pengertian yang benar dalam mengajarkan kebenaran ilahi. iya. Oke. Sekarang kita masuk 41 dah. Baca tes kita. Tapi apakah yang masih dikatakan tentang mereka yang paling ya, karena tidak benar terhadap yang mati. Lalu mereka memakainya Yambres dan Jambres dalam 2 Timotius 3 ayat 8. Bukan melawan usaha, tetapi melawan kebenaran dan bangkit tentang ajaran yang sehat. Atau dari golongan ketiga yang karena ketidaktahuan dan akibatnya. Keberanian bergegas menentang setiap bentuk doktrin dengan cara yang licik dan menginjak-injak mutiara kebenaran. Iya. Ini ada satu. Oke, coba. Dan kemudian terus melahirkan 3 golongan yang kebenaran dan ajaran sehat. Golongan pertama adalah mereka yang karena pemeliharaan dan sia-sia hal-hal yang tidak benar tentang hati. Mereka ini dibandingkan dengan Yambres dan Jambres yang dalam 2 Timotius 3:8 disebut
Tapi di sini dinyatakan sebagai metagenar. Iya, ini golongan pertama ya. Golongan kedua, Orang kedua adalah mereka yang terus disertai diri dengan penghinaan dan bakti melawan ajaran yang sehat. Mereka ini adalah musuh-musuh yang dengan sengaja menolak kebenaran dan berusaha mengacaukan ajaran. nah ini dia. Golongan ketiga, Yang ketiga adalah mereka yang karena ketidaktahuan dan keberanian yang tidak dasar, knowledge tentang setebeng doktrin dan injak kebenaran. terus, Golongan ini digambarkan sebagai pemahaman nilai dan tentara sekolah. Gregorius mengingatkan kita tentang bahaya kesombongan, ketongkakan, dan ketidaktahuan dalam menolak kebenaran dan ajaran yang sehat. Golongan pertama menunjukkan bahwa keinginan untuk kemuliaan dan kebukakan dapat mengabulkan pemahaman kita tentang kebenaran dan membawa kita pada penolakan terhadap Allah. Golongan kedua mengingatkan kita bahwa pengkhianatan dan penentangan yang sengaja terhadap ajaran yang sehat adalah perbuatan yang berbahaya dan menyesatkan. Golongan ketiga menunjukkan bahwa ketidaktahuan yang disertai dengan keberanian tidak berdasar pada nilai dapat menyebabkan kita menginjak kebenaran tanpa hak lain. Gregorius mengajak kita untuk tetap rendah hati, terbuka terhadap kebenaran, dan terus belajar serta berusaha memahami ajaran yang sehat dan benar. Dengan demikian, kita dapat menghindari kesesatan dan menjadi pelayan yang setia kepada kebenaran Tuhan. iya. Jadi kita harus hati-hati dengan tiga golongan itu, ya. Kesombongan, kecongkokan, ketidaktahuan, ini musuh kebenaran. Sombong, merasa dirinya paling benar, congkak, ya, dan ketidaktahuan. Nah, ini tiga golongan yang menolak kebenaran dan ajaran yang sehat. Sombong menunjukkan keinginan untuk kemuliaan dan kecongkakan dapat mengaburkan pemahaman kita tentang kebenaran, ya, dan akhirnya membawa kita pada penolakan terhadap Allah. Golongan kedua mengingatkan kita bahwa penghinaan dan penentangan yang sengaja terhadap ajaran yang sehat ini perbuatan yang berbahaya dan menyesatkan. Sedangkan ketiga, ketidaktahuan yang disertai dengan keberanian yang tidak berdasar ini membuat kita menginjak-injak kebenaran tanpa memahami nilainya. Ya. Jadi tiga ini ya, kesombongan, kecongkakan, dan ketidaktahuan. Nah, ini musuh dari kebenaran. Oke, kita sampai di sini dulu. Ya, ini minggu depan kita baca lagi yang 42. Ya. Nah, sekarang kita mau masuk materi yang diktat teologi itu ya, dari Saint Maximus.